Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Para pemirsa yang beriman, pada pertemuan kali ini marilah kita lanjutkan tema yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tema tentang keterlibatan Allah dalam penyelenggaraan pengaturan makhluk di muka bumi ini. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Allah mengatur makhluknya dengan sunnatullahnya. Di antaranya ketika dia mengatur makhluk hidup adalah dengan cara memberinya energi. Kita makhluk hidup ini diberi energi oleh Allah melalui matahari, kemudian ditransfer ke daun-daunan di sekitar kita ini. Lalu daun-daunan itu merupakan transmitter kedua, jembatan yang mengantarkan energi dari Allah kepada kita manusia ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan bagaimana proses pengaturan Allah kepada makhluk seluruhnya ini. Yang berikutnya yang perlu kita pahami bersama, yaitu bahwa makhluk bernama manusia, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, itu membutuhkan air. Air sebagai salah satu kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar makhluk hidup bernama hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan ini. Nah, bagaimana proses air itu hadir? Tentu dalam fisika dijelaskan, ya. Tetapi saya ingin menambahkan bagaimana penjelasan dalam Islam, yaitu dalam wahyu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas sama'i ma'al lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air bagi kalian, sebagiannya menjadi minuman, dan dari air itu pula lalu tumbuh-tumbuhan tumbuh yang kalian bisa menggembalakan ternak kalian dengan misalnya rumput-rumputan, ya, atau daun-daunan ini. Nah, menurut ayat 10 dari surat An-Nahl ini, kita diberitahu atau kita dapat mengetahui bahwa air yang kita konsumsi setiap hari, setiap saat, itu ternyata Allah yang menurunkannya ini. Ya, Allah menurunkan dari langit, kemudian disimpan di dalam air, di dalam tanah. Ya, Allah juga yang menyimpannya. Ya, Allah alirkan kepada daerah-daerah yang kira-kira bisa menahan, bisa menyimpan air. Lalu air itu diambil oleh manusia lewat sumur-sumurnya, ya, atau sumber-sumber mata air ini. Nah, oleh karena itu kita mesti berterima kasih kepada Allah yang telah menyediakan air, ya, sehingga setiap kali kita meminum air itu, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Kita ingat bahwa kita minum karena dijamin oleh Allah. Nah, sehingga kita akan bisa menggunakan energi itu sendiri, ya, untuk hal-hal yang Allah izinkan. Jadi jangan sampai lalu orang lupa, ya, lupa terhadap sang pemberi. Padahal Allah memberi, tidak pernah mengharapkan apa-apa dari kita ini, karena Allah memang sudah maha kaya ini. Jadi kalau Allah memberi kita energi, kemudian kita
diperintahkan untuk taat kepada Allah atau disuruh beribadah ya atau suruh berbuat kebaikan, itu sebenarnya adalah karena kasih sayang Allah kepada kita supaya kita hidupnya semakin lebih baik. Ini. Nah, lalu bagaimana fungsi air selain diminum oleh manusia ini? Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 11 atau ayat berikutnya tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihiz zar'a waz zaituna wan nakhila wal anaba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Allah menumbuhkan untuk kalian dengan air itu tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini dicontohkan misalnya ada pohon zaitun, ada pohon anggur dan lain-lain ya. Termasuk diringkas dalam ungkapan wa min kulli thamarat. Semua tumbuh-tumbuhan yang membuahkan buah-buahan. Nah, ternyata semua tumbuh-tumbuhan yang membuahkan buah-buahan ini pun adalah untuk kita, untuk manusia ini. Jadi ada buah apel, ada jeruk, ada mangga ya, yang mengandung vitamin A ya, vitamin C misalnya. Itu semua adalah Allah yang menyediakan ini. Jadi tumbuh-tumbuhan ternyata disediakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, ditumbuhkan oleh Allah supaya membuahkan berbagai macam buah-buahan untuk kita konsumsi, untuk kita makan ini. Nah, oleh karena itu ketika kita makan, kita juga dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah dan senantiasa berikrar bahwa saya makan dari karunia Allah, akan saya gunakan untuk berbuat kebaikan, bukan untuk merusak. Ya, apalagi merusak manusia ini, merusak lingkungan juga tidak boleh ini. Ya, karena merusak ini termasuk perbuatan yang sangat tercela, tidak boleh dilakukan oleh manusia ini. Sehingga kalau ada manusia yang dengan sengaja ya ingin merusak manusia, tentu orang itu sangat besar dosanya ini. Dia berdosa dengan dosa yang mungkin bisa jadi tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah, kalau memang itu dikerjakan dengan sengaja ya, sebagai orang yang kafir. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada para pendengar ceramah saya ini untuk memikirkan ulang ya, bahwa ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata betul-betul mengatur bagaimana hubungan antara Allah dengan makhluknya ini. Oleh karena itu sebutan dengan air Allah menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan, itu adalah satu gambaran bahwa Allah betul-betul bekerja untuk manusia ini. Ya coba aja kalau kita menanam pohon mangga dari tanah yang terkena air, disinari matahari, lalu membuahkan mangga rasanya manis. Sementara tanah yang sama, sinar matahari yang sama, kemudian dengan air yang sama, ya, ketika ditanami dengan sirih merah misalnya nih ya, sirih merah. Ternyata sirih merah ini mengandung zat yang sangat pahit sekali ini, seperti Bratawali ini. Tetapi meskipun pahit, dia juga mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit ini. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau menanam ya berbagai macam tanaman yang ada di sekitar kita ini ya, itu sebenarnya kita sedang mencari karunia Allah, sumber-sumber energi, kekuatan-kekuatan yang Allah siapkan yang akan hadir ke kita melalui tanaman-tanaman tersebut. Oleh karena itu kita jangan sampai merusak lingkungan, menebangi pohon tanpa mau menanam dan memeliharanya ini. Kalau kita terpaksa harus menebang, ya kita tanam yang lain, kita pelihara ini, supaya hidupnya ya sesuai dengan aturan Allah. Kita menjadi orang yang dianggap taat kepada Allah, sehingga kita beruntung ya, karena kita sudah terlanjur menjadi manusia ya, dan harus kita syukuri karena manusia adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah ini. Tapi kalau manusia ini juga tidak mau bersyukur alias dia kufur
tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau percaya kepada kehidupan akhirat, ya lalu orang itu akan rugi dengan sendirinya ini. Nah, kemudian Allah nyatakan juga, ya, di samping Allah ciptakan, ya, Allah buat tumbuh-tumbuhan ini berbuah, ya, akan ada maksud yang lain, yaitu kenapa Allah jadikan tumbuh-tumbuhan itu berbuah. Disebutkan dalam surat Ibrahim, ya, ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang menciptakan semua langit dan bumi dan yang menurunkan dari langit air. Dengan air itu Allah tumbuhkan, Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Jadi sini tegas sekali bahwa buah-buahan yang Allah keluarkan melalui tumbuh-tumbuhan itu adalah sebagai rizki buat kalian, buat kita manusia. Jadi kita mesti harus ingat, setiap hari mungkin kita memakan buah-buahan, ya, itu Allah juga yang menyediakannya ini, ya. Bahwa kita mungkin tidak menyediakan secara langsung, ya, lantaran kita mungkin hidup di kota, ya, di perkotaan. Sementara yang menyediakan adalah para petani, ya, di kejauhan sana, ya, mungkin di perkampungan, ya. Setelah mereka memanen, panennya dibawa ke kota untuk ditukar dengan uang, ya, karena orang desa membutuhkan uang, sementara orang kota membutuhkan buah-buahan ini. Sehingga tampak di situ bahwa kita orang kota tidak bisa hidup sama sekali kalau kita tidak bekerja sama dengan para petani, ya, karena orang kota juga tidak bisa menanam, ya, karena tidak ada lahan atau lahannya sangat kecil, ya, sehingga bisa jadi kita akan kerepotan kalau kita tidak hidup bermasyarakat dengan orang-orang yang hidup di desa yang menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan lalu berbuah dan buahnya kita perlukan nih. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah ketika ada orang-orang yang menjual hasil pertaniannya ke kota, ya, dan jangan sampai lalu orang merasa tidak perlu atau tidak perlu bermasyarakat, berinteraksi dengan para petani ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang kota wajib juga memelihara kesehatan, keselamatan, kesejahteraan para petani itu sendiri, sehingga kita sebagai orang yang membutuhkan hasil pertaniannya jangan sampai menawar harganya terlalu rendah, ya paling tidak membawa untung lah buat penjualnya ini, terutama bagi penjual dari kalangan petani ini. Nah, barangkali itu, ya, apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana keterlibatan Allah dalam pengaturan makhluk yang ada di sekitar kita ini, ya, bahwa manusia sebagai pengatur lingkungan, ya, tapi jangan lupa ada keterlibatan Allah, ya, dengan melalui mataharinya, tumbuh-tumbuhannya, airnya, yang itu semua adalah merupakan kebutuhan pokok manusia ini. Saya kira itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.